Halo, perkenalkan saya Wulan Mantiri dan saya akan membawakan presentasi terkait pengalaman saya sebagai web engineer intern di Traveloka untuk periode Maret sampai Juli 2022. Agenda presentasi dimulai dengan profil tempat FKM. Saya lalu akan membahas deskripsi pekerjaan beserta hasil dan analisisnya. Kemudian saya akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan dan saran. PT Traveloka Indonesia atau Traveloka adalah sebuah lifestyle berbasis lifestyle super app. Misi Traveloka adalah untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Saya ditempatkan di divisi teknologi Eats yang bertanggung jawab atas pembangunan ekosistem B2B dan B2C dari Traveloka Eats. Secara spesifik, saya ditempatkan pada subdivisi Eats Delivery Frontend yang mengurus pembangunan tampilan aplikasi Traveloka Delivery Partner untuk mitra kurir. Struktur penempatan divisi saya dapat dilihat melalui diagram di sebelah kanan. Saya diberikan 3 tugas selama magang. Yang pertama adalah pengembangan fitur baru. Pada umumnya, fitur merupakan inti dari bisnis yang ditawarkan oleh suatu perangkat lunak. Fitur yang sesuai dengan sasaran pasar dapat menarik pengguna dan menawarkan competitive advantage atas pesaing. Fitur yang dikembangkan tentunya merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari pengguna yang dalam kasus ini adalah kurir Traveloka dan memenuhi persyaratan dari stakeholders. Kedua adalah pemeliharaan aplikasi. Sebelum periode magang, tim front-end belum memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun fitur baru dan menyelesaikan tech improvement sekaligus. Akibatnya, akumulasi tech improvement semakin banyak seiring bertambahnya fitur. Perbaikan bugs dan tren tech improvements merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memastikan skalabilitas dan kualitas produk dari aplikasi. Dan yang ketiga adalah otomatisasi pengujian. Karena proses regression testing manual, rilis aplikasi menjadi sering tertunda. Ditemukan kalau pengujian manual memakan waktu lama, membutuhkan upaya besar, dan rawan kesalahan. Banyak tes yang juga bersifat repetitif dan trivial. Tidak hanya itu, karena waktu yang dialokasikan hanya 5 hari, beberapa alur pengujian harus dikurangi. Alhasil, kesalahan bisa saja baru dideteksi setelah regression testing. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan interval rilis yang tidak menentu dan yang dapat membentang 1-2 bulan. Secara lengkap, berikut adalah rincian tugas dari magang saya. Untuk pengembangan fitur baru ada OTP, multi-product logo, bonus X performa, mekanisme timeout dan retry API, chat template dengan Poshmark, pembaruan aplikasi otomatis dan manual, serta penyetelan kata sandi dan alur login error. Untuk pemeliharaan aplikasi ada perbaikan bugs atau kesalahan, tech dev seperti contoh migrasi sistem navigasi dan refactoring class components menjadi fungsional, serta tech improvements seperti contoh peningkatan versi libraries, perbaikan linter, logging, dan lain-lain. Terakhir, untuk otomatisasi pengujian ada setup test environment, pembuatan test tools, otomatisasi eksekusi pengujian, setup konfigurasi dan script untuk test rail, otomatisasi integrasi hasil pengujian, dan tentunya penulisan tes itu sendiri pada modul-modul menu, pendapatan, riwayat order, kotak masuk, chat, perjanjian kemitraan, lupa kata sandi, dan pengumpulan berkas untuk pendaftaran online. Metodologi yang digunakan adalah menyerupai kerangka Scrum dari Agile Development. Berikut adalah teknologi yang digunakan. Teknologi mencakup instrumen yang digunakan untuk pengembangan aplikasi, otomatisasi pengujian, komunikasi, dan dokumentasi. Berikut adalah hasil pekerjaan. Untuk tugas pertama, pengembangan fitur baru, hanya beberapa sampel yang akan ditampilkan sebagai referensi bahwa tugas telah diselesaikan. Seperti contoh adalah antarmuka bonus X performa yang lulus 100% dari tim Quality Assurance. Berikut adalah antarmuka penyetelan kata sandi dan antarmuka chat template. Dan masih banyak lagi antarmuka yang tidak ditampilkan selain dari slides ini. Kedua adalah pemeliharaan aplikasi.
Ini merupakan sampel dari pull request yang menandakan tag improvements, sedangkan yang di sebelah kanan adalah Jira task yang menandakan kalau bug sudah ready untuk production. Sehingga kedua gambar ini merupakan bukti bahwa tugas pemeliharaan aplikasi juga dilaksanakan dengan baik. Dan untuk yang ketiga adalah otomatisasi pengujian. Berikut adalah struktur kode yang dipakai untuk test environment dan test tools. Di tengah ada struktur kode untuk implementasi penulisan tes dalam repositori kode, dan yang di paling kanan merupakan penempatan konfigurasi dan script dari TestRail. Yang ketiga adalah otomatisasi pengujian. Yang di sebelah kiri menandakan CI pipeline untuk regression testing terhadap tes terkait perubahan, sedangkan di sebelah kanan menandakan CI pipeline yang menjalankan regression testing terhadap semua tes. Terlihat perbedaannya, salah satu contohnya adalah pada kotak yang biru, di mana regression testing yang menjalankan semua tes dapat digunakan untuk rilis aplikasi. Code coverage yang dicapai adalah 43,57% sampai selesainya tugas, yakni 10 Juni 2022. Untuk saat ini, code coverage masih berada di sekitar 40% karena adanya pertambahan fitur. Sedangkan untuk TestRail coverage telah dibuat 321 tes otomatis atau sekitar 26% dari total tes keseluruhan. Terlihat ini adalah buktinya sekarang untuk tes run dipisah manual dan yang otomatis, dan yang otomatis itu merupakan hasil dari script otomatisasi integrasi hasil pengujian. Pengaruh otomatisasi pengujian dirasakan kepada 3 aspek berikut. Yang pertama ada regression testing, di mana diperkirakan total waktu regression testing dapat menurun secara keseluruhan atau setidaknya menjadi stabil layaknya semula, meskipun dengan jumlah tes yang lebih banyak seiring pengembangan fitur. Yang kedua adalah pada rilis aplikasi, di mana otomatisasi pengujian dapat menurunkan risiko penundaan jadwal rilis aplikasi yang disebabkan oleh regression testing. Sehingga rilis aplikasi dapat dilakukan secara berkala dengan interval yang lebih cepat. Dan untuk yang ketiga adalah terhadap alur pengembangan aplikasi, di mana otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan regression testing manual dengan tetap menjamin kualitas produk. Kendala yang dihadapi sejauh ini ada 3 yang berkaitan dengan ketiga tugas. Yang pertama adalah domain yang tidak diketahui untuk fitur baru, mulai dari hal sepele seperti penulisan styles, sampai hal yang lebih kompleks seperti pembuatan hash string dan modul di aplikasi Android. Yang kedua adalah bugs, terutama yang tidak terduga atau yang tidak dapat direproduksi. Yang ketiga adalah kebutuhan atau isu untuk menentukan pendekatan terbaik. Cara menanganinya adalah yang pertama, untuk melakukan riset dan trial and error sampai hasil tercapai. Dan yang kedua adalah untuk menemukan penyebab melalui debugging baik secara mandiri maupun kolaboratif. Dan yang ketiga adalah untuk menulis semua proposal dan berdiskusi melalui sebuah dokumen terpusat agar tidak ada yang terlupakan. Relevansi dan perkuliahan ada pada 4 mata kuliah berikut, yakni perencanaan dan pengembangan web, pemrograman fungsional, pemrograman lanjut, dan proyek perangkat lunak yang telah dijelaskan pada presentasi di batch 1. Kesimpulan yang saya dapatkan selama magang adalah saya mendapat pembelajaran terkait pembangunan aplikasi mobile, otomatisasi pengujian antarmuka, dan tidak hanya untuk teknis, tetapi juga kemampuan secara non-teknis, yakni untuk bekerja secara mandiri dan efisien, serta berkolaborasi dalam tim. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya merasa Traveloka memberikan lingkungan yang mendukung, sense of belonging meskipun saya bekerja dari rumah, dan saya dapat bertanya apa saja kepada siapa saja dan tidak merasa canggung. Saran saya untuk Traveloka adalah ada 2, yakni untuk menyediakan rencana atau jadwal yang lebih konkret untuk peserta magang, dan memperkenalkan anggota baru dengan sambutan dan basa-basi. Sekian dari saya, terima kasih.